Milih dicintai atau dicintai? Atau mencintai? Milih dicintai Atau atau mencintai. Menurut adek gimana? Kalau saya sih milih dicintai. Kenapa gitu? Karena Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Hafid Official. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bersama saya sendiri Hafidul Hakam dan juga bersama saya Nurholis. Beliau ini adik saya, teman-teman semuanya, adik kandung yang mana sudah lama saya nggak pernah bikin video sama adik Holis, nggak pernah bikin story sama adik Holis di Instagram juga gitu kan, seakan-akan kita jauh tapi sebenarnya kita deket guys ya, karena satu rumah, saudara kandung juga. Oke, karena di Hafid Official adalah channel dakwah, sekarang kita akan Q&A bersama adik saya. Dan insya Allah Q&A-nya ini lengkap guys, menghibur, bikin penasaran, bikin gemes, dan juga ada faidah dan manfaat yang bisa kita ambil. Oke, langsung saja biar gak cus kemana-mana, kita langsung bacakan Q&A yang pertama. Oh ya teman-teman semuanya, memang sengaja Q&A-nya kita tidak kasih nama biar teman-teman semuanya nggak julid gitu kan, biar teman semuanya nggak iri. Oh itu enak dijawab pertanyaannya, namanya disebut, kadang kan gitu. Jadi biar adil, biar netral, kita nggak kasih nama di Q&A-nya ya. Oke, dari pertanyaan pertama, gimana pertanyaan itu? Pertanyaan pertama, Kak Hakam sama Kak Holis pernah berantem nggak? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di followers Instagram ya, YouTube ya. Iya. Jadi banyak penasaran tentang kita berdua. Pernah berantem nggak sih kita itu? Dulu sih pernah, waktu kecil. Waktu saya masih MI kelas 6 kalau tidak salah, Mas Afif waktu masih baru mondok. Kita itu pernah mandi di baratnya rumah. Ada sungai di barat rumah dan kita itu main perang lumpur. Ingat gak Kak? Oh iya. Yang bilang kakak, bilang mas. Ini bilang mas sama saya guys ya. Oke guys, jadi kita pernah berantem dulu itu. Kalau ingat deh Holis dulu itu, saya ingat di sebelah timurnya rumah itu dulu ada namanya, bukan dulu ya, sekarang masih ada namanya Damseng. Kalau bahasa populernya dam itu sungai ya, sungai. Seng itu kanopi, jadi dam kanopi gitu guys ya. Jadi gitu guys, kita itu dulu pernah mandi di sana. Airnya kan dalam sungainya kan. Banyak teman-teman mandi di sana masih kecil gitu kan, jadi gak malu, gak pakai baju lompat, loncat ke bawah gitu kan, ya, telanjang masih kecil dulu. Kita itu main perang-perangan pakai lumpur kan, di dasar sungainya itu kan ada lumpur, jadi kita main perang-perangan. Ibaratnya kayak sekarang tuh Free Fire gitu ya. Kita itu main perang-perangan. Nah, pas saya melontarkan serangan plus, nah kena lah ke matanya adik saya yang namanya Holis ini guys. Ya, akhirnya kita berantem lah, adu jotos gitu. Karena kan dulu masih kecil, labil banget gitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak tengkar lah. Alhamdulillah. Semakin dewasa, semakin guyup, semakin rukun, semakin kompak. Beda pendapat boleh, asalkan jangan sampai ada permusuhan. Nah, kalau bisa kita sering-sering musyawarah, sering-sering menasehati dan sama-sama menghormati ya. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua juga mengayomi yang muda. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi lucu. Jadi pertanyaan yang kedua, Kak Hafid rencana mau ke Yaman masih ada tah? Dan buat Holis apakah pernah Fadin Alfiyah? Itu Kak Hafid masih ada. Kalau saya itu ke Yaman insya Allah masih ada. Karena sama Gus Hafid pas barusan ini hari Raya Idul Fitri kita kan sowan ke sana, disuruh ikut daurah di Habib Salim Masyati di Habib Umar kurang tahu.
yang mana lamanya hanya 40 hari guys. Jadi insya Allah saya akan ke Yaman, belum tahu masih karena masih ada pandemi kan. Untuk Deholis pernah ngafalin Alfiyah nggak? Alhamdulillah saya pernah di pondok, pernah ngafalin Alfiyah. Berapa Dan bed? yang sampai cekat sampai sekarang itu 500 bed. Yang sampai yang masih Masih nempel. yang Masih cekat. nempel. Saya juga gitu guys, gak 1000 byte, saya cuma 500 byte ya, gak 1003 Alfiyah itu. 1002. 1002. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, beda berapa tahun Kak Ahkam sama adik? Beda berapa tahun? Beda 3 tahun. 3 tahun. Samaan 2000 berapa? 2002 tahun 1999. 1999. Jadi kita bedanya Dari 3 tahun. 3 tahun. Makanya tinggian adik daripada saya karena memang apa? Perkembangannya. Iya. Jaraknya juga beda. Jaraknya. Kalau adik ke atas, saya ke pinggir sudah guys ya. Masalah otot saya sudah. Oke, lanjut pertanyaan. Lanjut. Kakak punya fobia gak? Oh, fobia ini rasa takut yang terlalu itu ya. Rasa takut yang terlalu. Kalau saya sih fobia yang saya alami itu takut mati tidak membawa iman. Kalau ada apa? Kalau saya sih merasa kehilangan orang yang saya sayang. Contohnya seperti keluarga atau kehilangan saudara sendiri. Takut kehilangan orang yang kita cintai gitu Iya, ya. takut. Kalau pacar enggak? Enggak. Enggak punya pacar. Gak punya. Ini masalah privacy ya. Kalau masalah privacy saya nggak pernah ikut campur. Udah gak punya. Udah nggak punya. Berarti Udah dulu nggak pernah punya. punya. Ya dulu masih anak-anak. Astaga. Oke, lanjut. Lanjut. Bagaimana menjaga kerukunan antara adik dan kakak? Biasanya ya kan ada yang sering berantem gitu. Oh, gini guys. Gimana cara menjaga kerukunan antara adik dan kakak? Yang pertama, yang harus kita pikirkan itu adalah menghormati satu sama lain. Saya Saling menghormati menghargai. adik saya Nurholis, dan Holis juga menghormati masnya yaitu saya. Dan yang lebih tua harus memberikan contoh yang baik, juga mengayomi yang lebih muda, seperti itu. Saling Karena- mengalah. Nah, saling mengalah Saling juga. mengalah. Kalau kita saling ego, saling mengandalkan ego, maka akan terjadi pertengkaran dan perpecahan. Alhamdulillah ya. Karena zaman sekarang ini sudah banyak kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id ya. Iya. Berapa banyak dari orang-orang yang dekat seperti halnya saudara jadi jauh karena ada permusuhan. Berapa banyak orang yang bukan saudara yang jauh dari kita jadi dekat seperti saudara. Jadi kebalik guys ya. Naudzubillah subhanallah ya. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh jadi dekat. Nah, makanya yang dekat harus lebih dekat, yang jauh marilah mendekat gitu. Jadi seperti itu ya, harus musyawarah juga kalau ada perbedaan pendapat, tidak boleh saling adu argumen dan perdebatan. Apa sih gunanya? Ya kan? Iya. Lanjut, ada gunanya. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana biar jadi santri yang sukses dan bisa bermanfaat bagi orang lain? Ya, kalau mau menjadi santri yang sukses itu menurut saya yang pertama harus ngabdi kepada yang namanya orang tua. Yang kedua harus mengabdi kepada yang namanya guru ya, karena laulal murabbi ma'arfa rabbi. Guru itu adalah orang yang menggiring ruhaniyah kita, batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Andaikan kunci agar orang bisa mendapatkan ilmu dan ilmunya bisa bermanfaat dan berguna ada 3 teman-teman semuanya. Yang pertama al-ilmu bitta'allum. Kita harus belajar dulu ya, belajar di pondok yang semangat, yang giat ya, niat karena Allah, karena Rasulullah, niat menghilangkan kebodohan ya. Dan yang kedua wal barakatu bil hikmah. Bagaimana sekiranya kita itu ilmunya barokah, yaitu berkhidmah kepada guru ya, mengabdi kepada guru seperti halnya saya di pondok ikut Syubhal Muslimin, membantu adanya dakwah Syubhal Muslimin, itu membantu perjuangan guru, itu namanya khidmah ya. Orang di pondok lagi nyapu itu namanya khidmah. Orang di pondok bersihin kamar mandi walaupun jorok tapi ditahan ya, itu namanya khidmah, karena mengharapkan yang namanya barokah. Apa sih barokah menurut kamu itu? barokah itu ziyadatul khair fil khair. Bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Nah, itu guys ya. Diingat itu ya, diingat ini poin ya. Barokah itu apa? Ziyadatul khair fil khair. Bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Insyaallah. Kita mondok sudah baik dan kita berperilaku baik di tempat yang baik itu. Masya Allah. Jadi mantap ya, pintar juga ini. Jadi itu, dan yang ketiga, yang terakhir apa?
Wanaf syekh, dan kemanfaatan yang bisa kita dapat agar ilmu kita berguna ialah dengan ridhonya guru. seorang guru itu. Jadi itu teman-teman semuanya, kalau kita sudah khidmah kepada guru, kemudian guru ridho kepada kita, maka dua-duanya akan dapat, ilmu kita dapat. Tiga-tiganya kita akan dapat, ilmu kita dapat, barokah kita dapat, kemanfaatan akan kita dapat. Insya Allah akan menjadi pemuka agama di masyarakat nanti. Karena sekarang ini orang yang tahu baca kitab itu sulit teman-teman semuanya, tapi orang yang suka baca aib orang banyak. Iya kan? Iya. Nah, jadi buang kebiasaan itu. Kita move on ya, hijrah on. Oke, pertanyaan selanjutnya, seperti apa Hafid Ahkam di mata sang adik dan sebaliknya? Gimana nih menurut Dek Holi sendiri, Mas Hafid ini gimana? Kalau Mas Hafid di mata saya itu sebagai motivasi. Masya Allah. Andaikan saya di pondok itu sudah malas belajar, sudah ada putus asa, saya itu ingat pada Kak Hafid, ingat pada Mas Hafid. Oh, Mas Hafid itu orangnya sudah gini, masa saya mau kalah? Jadikan sebagai motivasi, panutan. Benar. Intinya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau di mata saya, adik saya ini memang orangnya agak bandel sih sebenarnya. Agak bandel, tapi memang orangnya cerdas. Kita memang punya plus minus lah gitu. Saya orangnya suka jalan, kalau adik gak suka jalan tapi orangnya agak keras gitu. Oleh sini orangnya agak keras, makanya saya bagaimana cara meluluhkan hatinya seorang Dek Holis gitu, harus dengan cara yang lembut. Karena api kalau dilawan dengan api kebakaran. tambah besar. Tapi orangnya Holis ini cerdas, baik. Ya ada kesamaan lah, ada juga ketidaksamaannya. Dan di dalam segi bakat, Holis ini pinter banget bahasa Arab ya. Tidak tahu bahasa Arab ya, dakwah dengan bahasa Arab, sering ikut lomba dan juga studi banding kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah. Jadi itu guys ya. Selanjutnya pertanyaan. Lanjut, Kak, niatan nikah umur berapa, Kak? Wah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan ini ya, di mana-mana ya. Horror. Every time, everywhere. Pertanyaan paling populer. Jadi saya itu itba bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah umur 25 ya. Umur 25 tunangan gak usah lama-lama lah. 1 bulan 2 bulan langsung nikah gitu kan. Kalau di Holis, kalau saya sih masih gak ada ancangan-ancangan. Belajar dulu. Belajar yang banyak dulu, masih kita lama. gali ilmu lebih dalam lagi gitu ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling cengeng di antara kalian? Kita berdua. Ini saya. Yang paling cengeng tuh ini guys. Yang adik. Ya, Yang dulu adik. itu kita itu memang orang nggak punya dulu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu kalau pas beli baju hari lebaran ya, kalau nggak sama bajunya nangis ini. Beli sandal, kalau sandalnya nggak sama nangis ini. Kayak kembar. Jadi tapi gak seakan-akan jadi. kita kembar gitu, padahal umurnya jauh 3 tahun gitu. Kayak gitu. Semuanya Yang serba paling sama. Terus Oke. selanjutnya kalian berdua punya kesamaan apa aja? Apa aja kesamaan kita itu? Kesamaan kita sama-sama baik. Kalau kita ngomong suaranya hampir sama. Suaranya hampir sama. Kayak katanya orang, katanya. Mukanya juga hampir mirip. Katanya. Namanya juga satu kandung kan, satu pabrik. Juga ada punya gingsul guys ya. Ada gengsi. Gingsulnya ada di mana? Di sini. Sebelah kiri. Kalau Sebelah saya di kiri. sebelah kanan. Sebelah kiri. Jadi saling melengkapi kiri dan kanan ya. Dan banyak lagi ya. Apa lagi? Marah. Oh, suka marah. Suka marah. Benar. Suka marah. Keluarga kita itu memang Keras. keturunan orang-orang keras. Orang-orang keras. Tapi kekerasan itu bisa kita pendam selama kita punya ilmu. Sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Sabar sesaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Lanjut, Mas Hafid sama adiknya kenapa gak sepondok? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Kenapa kita nggak sepondok padahal kita satu saudara kandung? Abi itu ceritanya gini, Abi itu alumni Pondok Pesantren Nurul Qadim, pondoknya Gus Haji Habibul Hakim Nur ya, di Kaliajar Python Probolinggo. Dan Umi alumni Pondok Pesantren Nurul Jadi. Tanjung Python Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Kenapa kita nggak satu pondok? Karena kita mengamalkan yang namanya tabarruk kepada guru. Tabarruk itu nyambung barokah ya, usul. Jadi nyambung barokah pada guru. Jadi saya di Nurul Qadim
Abi alumni di sana, alumni sana, biar barokahnya nyambung sama Abi gitu. Anaknya lah dimondokkan ke sana. Saya Di Holis mondok di Nurul Nurul Jadid. Jadid, biar apa? Biar nanti barokahnya yang dari Nurul Jadid, yang dari Umi nyambung juga pada keluarga kita, pada anak-anaknya. Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bermanfaat bagi umat, bagi Indonesia, dan juga bermanfaat bagi kaum milenial saat ini. Nah, insya Allah kita berdua bisa sukses bareng. Amin amin. Besar bersama dengan bekerja sama apapun hajatnya. Sholawat salawat. Solusinya. Yes. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Lanjut selanjutnya, Kak, ada hubungan apa sama Hajar Dewi? Mantap. Mantap. Hubungan apa? Begini deh, Holis, Hajar Dewi itu kita itu kenal di DM dulu itu. Saya ngefans sama dia. Saya fansnya, guys. Kayak suaranya enak gitu. Kita nggak ada apa-apa gitu. Cuma ya sering WA, saya punya WA-nya gitu. Saya sering WA dia kalau ada apa, dia ada video baru saya bantu share. Ini cuma gitu aja sih. Kalau saya ada video baru dia juga bantu share. Kalau ya pokoknya gitulah guys ya. Jadi saling bekerja sama. Gak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa dong. Berarti yang lain tidak usah putus asa. Masih banyak peluang. Masih banyak banget. Masih banyak peluang. Jomblo banget ya. Masih jomblo. Jomblo sabar. Wah, insyaallah. Jobar guys ya. Jangan lupa hashtag komen di bawah ini Jobar, jomblo sabar bagi yang jomblo ya. Mantap. Tapi ya, bukan Jonas sudah. Saya minum dulu ya. Iya, minum. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa kebiasaan kakak adik di rumah selama pandemi ini? Kalau ini mabar. Legendary. Adik itu ya. Kalau nggak silaturahmi ke tetangga atau teman-teman sekitar sini, sekitar desa, mabar sudah. Tempatnya ini di masjid, masya Allah ya. Niat iktikaf di masjid tapi mabar, itu nggak apa-apa guys. Yang penting nggak melakukan hal-hal yang maksiat, ya. Dan kagumnya saya sama Dek Holis ini istiqomah, sholat jamaahnya dan juga adanya di masjid. Kalau saya yang ngimami guys, kalau nggak di pondok di sini, ngimami di masjid setiap maghrib dan isya saya ditugasin ngimami. Kalau ada acara suban online dan juga acara yang lainnya saya pasti di rumah. Tapi kebanyakan sekarang di rumah ya. Di rumah, alhamdulillah. Karena balikan pondok masih lama. Kalau Nurul Kolim sudah balikan, karena kan saya sudah agak terikat sama pondok gitu kan. Jadi ceritanya itu saya sudah nggak boyong sih, cuma saya tetap di Nurul Kolim, ngaji kitab tetap sama Gus Hafid, cuma saya kuliah di luar. Jadi sudah agak terikat sama pondok gitu. Pengabdian tetap guys, nyantri sampai mati. Mantap. Oke, lanjut. Milih dicintai atau dicintai? Atau mencintai? Milih dicintai atau mencintai? Menurut adek gimana? Kalau saya sih milih dicintai. Kenapa gitu? Karena orang yang terikat oleh cinta, karena ada di sebuah makalah, man ahabba syai'an fahuwa abdun. Insyaallah. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia adalah budaknya. Bagaimana orang yang jadi budaknya? Maka dia mengikuti semua keinginannya. Masya Allah ya? Jadi saya tidak ingin diperbudak oleh cinta. Mantap. Hashtag jangan diperbudak oleh cinta. Man ahabba syai'an Fahuwa abdun. Barang siapa yang mencintai maka dia adalah hambanya. Ya gitu kan? Ya. Makanya benar memang kalau kita cinta sama seseorang, apapun yang disuruh sama orang itu Kita mau. Pas malam nih kan hujan umpamanya, kita punya tunangan, cinta lah sama dia, kita hujan, dia nelpon yang belikan bakso dilewati. Hujannya bagaikan hujan, ditanya setelah nyampe, kamu baik banget sayang, makasih baksonya dingin nggak? Enggak, hangat. Padahal hujan ya. Demi cinta. Insyaallah. Lebih mematikan daripada corona. Berarti lebih milih dicintai. Sama. Ya, inilah kesamaan kita ya. Kadang ada juga sih perbedaan. Saya juga milih dicintai. Karena dicintai itu nggak ruwet guys ya, bisa meninggalkan kapan saja dan tidak sakit ketika mau meninggalkan. Oh no. Tapi kalau mencintai ketika ditinggalkan, nyes gitu kan di hati, masya Allah. Sakitnya di sini ya. Sakitnya di sini juga di sini. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Adiknya umur berapa, kelas berapa, jomblo? Masih tanya jomblo. Ini khusus ini. Gimana? Ayo jawab. Kalau umur saya masih 18 tahun. 18 tahun. Hampir ke 19. Kelas 3 SMA, hampir lulus. Oh, kelas 3 SMA sekarang. Ya, 3 SMA sekarang.
Terus- Jomblo, alhamdulillah masih jomblo sampai sekarang. Hmm. Udah jomblo alhamdulillah. Oke guys, jadi jomblo kan. Jomblo. Masih ada harapan buat teman-teman semua. Nggak dapat emasnya, dapat adiknya gitu. Promosi. Promosi. Lanjut pertanyaan. Lanjut. Asik ini insyaallah. Kalau semisalkan jodohnya Kak Akam itu gak sama kayak tip Kak Akam, Tipe. Kak Akam, kakak bisa apa Kak? Ya bisa apa? nolak lah. Kalau jodohnya Bisa nggak nolak. sesuai kriteria, ya bisa nolak lah. Gitu aja kok repot ya kan? Iya. Ya apa ini buat repot. Kalau jodohnya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan kriteria saya, ya gampang ditolak. Aku mau cari yang lain, cewek masih banyak kan gitu. Iya. Mantap, mantap. Lebih banyak wanita daripada pria. di sini. Benar. Oke, lanjut. Oke lanjut. Selanjutnya, kalau dijodohkan dengan orang Malaysia bagaimana? Di Indonesia masih banyak cewek, bosku. Mungkin orang Malaysia yang tanya. Oh, berarti yang tanya itu orang Malaysia. Orang Malaysia ya? mungkin. Masih banyak orang Indonesia kan? Orang Indonesia ceweknya masih banyak, masih ayu-ayu gitu. Ayu-ayu. Mending Ada cari banget. di dalam negeri aja, utamanya yang sekitar sini atau beda kota nggak apa-apa lah gitu. Biar cari pengalaman baru, kita hijrah gitu kan. Meniru jejak Rasulullah, hijrah biar tambah sukses, biar tambah maju. Masalah bisnis, karir maupun spiritual dan intelektualnya. Tuh. Lanjut. Kak Akam sering nggak sih nasehatin adiknya? Masalah nasihat sih saya sering nasehatin adik, terutama di masalah taklimnya atau belajarnya ya. Adik itu pengennya kuliah di luar. Di Nurul Jadid kan sudah ada Universitas Nurul Jadid sendiri. Dan adik itu maunya kuliahnya di luar gitu, di Bandung lah, di Malang lah, ini Di itu Jogja. gitu. Saya bilang syaratnya mencari ilmu itu kan ada 6 dek. Salah satunya tuh lulus zaman lama gitu kan. Jadi semakin lama kamu di dalam pondok itu semakin berkah dan semakin alim kamu nanti gitu kan. Saya sering bilang gitu sama kamu kan. Iya sering. Makanya gitu, nggak usah kita kemana-mana. Udah kamu habisin semuanya ilmu di Nurul Jadid, insya Allah kamu bakal jadi orang alim walaupun kamu nggak kemana-mana kuliahnya gitu. Saya bilang kalau kamu kuliah di Nurul Jadid, saya biayai. Minta apa, kamu saya belikan gitu sama adik saya. Mantap, mantap. Tapi kalau kuliah di lain, biaya sendiri, makan sendiri, jalan sendiri gitu. Jadi tegas saya teman-teman semuanya, karena saya mikirnya jangka panjang gitu. Kalau kemana-mana ini takut pergaulannya nggak bebas, nggak baik, takut bebas. salah arah gitu kan, nanti eman gitu, mondok udah lama kemudian akhlaknya berubah gitu kan, semuanya berubah jadi eman. Jadi kuliah jadiin aja ya. Iya. Lanjut. Pengen punya adik lagi gak? Pengen punya adik lagi nggak? Kalau saya sih enggak. Takutnya saya ditinggal nanti. Gitu. Takutnya kakak itu lebih sayang ke adiknya yang baru gitu. Berarti butuh kasih sayangnya kakak. Ya maklum lah, saya tuh kalau udah selesai kewajiban di rumah seperti ngimami di masjid, saya langsung ke pondok karena kan banyak kegiatan di sana gitu kan. Entah latihan hadroh lah, inilah rapat lah, kinerja kita ke depan bagaimana lah gitu kan. Jadi kita itu memang jarang ya. Jarang. Tapi saya baik sama adik saya, baik. Butuh apa dong? Gitu. Beli apa dong? Gitu. Harus punya hati yang besar gitu guys ya. Karena semakin banyak tanggungan yang kita punya, rezeki kita akan semakin lancar nanti. Yang penting besar hati, yakin sama Allah. Allah itu baik teman-teman. Kalau kakak gimana pengen? Sebenarnya sih pengen, cuma ya punya adik satu aja udah ribet gitu. Bandel ya guys. Jadi ya, gitu. Ya sama si labi.